Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Skelamen Zakia dengan NIM 2010-2220 dari Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan hasil final project saya dan teman-teman saya di Orbit Future Academy. Hasilnya adalah Computer Based Test CBT atau CBT berbasis AI dengan Computer Vision dan NLP sebagai standar keamanan tes. Eh, Langsung saja ke latar belakangnya. Dilansir berbagai media massa membahas maraknya kecurangan dan praktik joki pada kegiatan ujian, serta kecurangan dalam penilaian hasil ujian. Beberapa berita juga menyebutkan bahwa banyak sekali uh, siswa atau mahasiswa yang melakukan tindak kecurangan dalam tes CBT. Untuk selanjutnya, rumusan masalahnya, bagaimana melibatkan kecerdasan buatan dalam meminimalisir kecurangan dan praktik joki pada CBT, dan bagaimana membuat sistem yang meminimalisir subjektivitas guru dalam melakukan penilaian. Jadi rumusan masalahnya yang pertama, kecurangan dan praktik joki pada CBT, kita menggunakan standar keamanan computer vision. Dan kemudian yang membuat sistem meminimalisir subjektivitas guru dalam melakukan penilaian, kita menggunakan metode NLP. Kemudian pengambilan dan pengolahan data. Di sini deteksi wajah peserta. Pada penerapannya, dataset ini akan diperoleh dari peserta yang mendaftar pada aplikasi Komputes. Namun, untuk percobaan dan proses modeling, tim Komputes menggunakan sampel data dengan mengambil 10 gambar wajah dari masing-masing anggota tim. Dataset terdiri dari wajah berjumlah 40 dengan 4 label, yaitu setiap nama tim kelompok. Kemudian anti-spoofing. Dataset anti-spoofing terdiri dari dua sumber, yaitu pengambilan mandiri dan data publik. Terdapat dua label dalam dataset ini, yaitu real dan spoof, yang mewakili data asli dan data manipulasi seperti menggunakan foto ataupun topeng ataupun menggunakan wajah orang lain. Kemudian anti-spoofing memiliki 1.846 data, yaitu 3.555 data real dan 6.291 data spoof. Kemudian yang proses jawaban otomatis, dataset dikumpulkan mandiri dengan bantuan homeroom coach kami, yaitu Coach Saifuddin Zudi, yang sudah banyak membantu kami. Kemudian selanjutnya, pengambilan dan pengolahan datanya. Di sini terdapat deteksi wajah pesertanya yang diambil dari kelompok kami, yaitu Andar, Adrian, saya sendiri, Nabil, dan Anissa. Kemudian di anti-spoofing ini kita mendapatkan beberapa contohnya, misalnya yang A itu adalah data real, dari data foto saya dan dari foto Nabil. Kemudian yang B itu adalah spoof. Yang pertama itu dari foto, yang kedua itu dari topeng, maka hasilnya akan menjadi spoof. Kemudian koreksi data jawaban otomatis. Apa yang kalian ketahui tentang algoritma skor di sebelah kanannya dapat skor, kemudian instruksi yang ditujukan ke komputer agar dirinya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Skor 1, kemudian algoritma adalah pemanfaatan komputer dengan cara memberi perintah logis 0,8. Kemudian data pre-processingnya terdapat 4 tahap, beberapa 4 tahap, namun kecuali dengan deteksi wajah peserta, kita hanya sampai harvest cascade, kemudian resize. Kemudian anti-spoofing, kita sama face cascade dan resize, cuma di spoofing kita menambahkan time test split karena banyaknya data set yang kita punya, kemudian data augmentation. Kemudian untuk NLP-nya atau koreksi jawaban otomatis, kita cache folding, punctual removal, tokenisasi, stemming, stop word removal. Selanjutnya pemodelan dan pengembangan model model AI deteksi wajah. Nah, di sini kita pertama kali bukan HR Cascade Frontal Face Default. Jadi HR Cascade adalah algoritma deteksi wajah yang berbasis pada fitur-fitur visual seperti tepi, garis, dan tekstur yang diidentifikasikan dalam citra. Kemudian ada FaceNet, adalah model pengenalan wajah yang menggunakan teknik pembelajaran mendalam untuk menghasilkan representasi fitur wajah yang kompak namun informatif. Kemudian untuk NLP-nya kita menggunakan quotient similarity atau metode yang digunakan untuk mengukur sejauh mana dua vektor mendekati arah yang sama dalam ruang vektor di antara dua atau lebih segmen vektor. Kemudian untuk hyperparameternya kita target size-nya 224 kali 224. Kemudian pemodelan dan pengembangan model AI anti-spoofing-nya. Di sini kita membuat exception. Exception merupakan model yang merupakan varian dari model inception. Perbedaannya itu terletak pada bagian model inception yang diganti dengan jenis konvolusi yang disebut depthwise separable convolution atau berbasis pemisahan konvensional layer secara mendalam. Model ini juga dinilai lebih baik daripada model inception V2. Kemudian untuk pemodelan pengembangan model AI yang koreksi jawaban otomatis, untuk NLP
Kita menggunakan convectorize atau teknik yang digunakan dalam pemrosesan teks untuk mengonversi teks menjadi bentuk numerik dengan cara menghitung beberapa kali kata yang muncul. Kemudian di sini cosine similarity digunakan untuk mengukur jauh mana dua vektor mendekati arah yang sama dalam ruang vektor dua atau lebih dokumen vektor. Sorry, tadi kita sampai di sini. Kemudian selanjutnya performa modelnya dalam deteksi wajah peserta dalam penerapan model FastNet dan cosine similarity mendapat akurasi 90% dan untuk multi label dan 100% untuk data single label. Dapat seperti yang ada di foto berikut ini. Selanjutnya, performa model anti-spoofing. Model dalam model exception pada fungsi anti-spoofing mendapat validasi akurasi yang cukup tinggi, mencapai 96,3% dan mendapat validasi loss sebesar 14%. Namun, saat model tersebut diuji coba terhadap 60 data acak kumpulan data publik tentang spoofing hanya mendapat akurasi 89%. Selanjutnya, performa model koreksi jawaban. Dalam kasus ini, person correlation coefficient memiliki nilai 0,41 yang menunjukkan adanya korelasi positif meskipun tidak sempurna. MAE-nya memiliki nilai 0,40 yang menunjukkan rata-rata selisih absolut yang relatif besar antara nilai sistem dan nilai sebenarnya pada dataset. Kemudian pembahasan seleksi wajah peserta, penerapan model FastNet dan metode cosine similarity mencapai tingkat akurasi yang tinggi yaitu 90% untuk data multi label dan 100% untuk data single label. Hasil ini menunjukkan kehandalan dan keefektifan model FastNet dalam cosine similarity dan cosine similarity dalam pengenalan wajah, baik pada situasi dengan lebih dari satu label maupun pada kasus dengan satu label. Kemudian pembahasan tentang anti-spoofingnya, kita penerapan kita dengan XSM pada fungsi anti-spoofing menghasilkan akurasi yang tinggi dalam validasi awal. Namun, uji coba terhadap data spoofing publik menunjukkan akurasi yang lebih rendah, yaitu 89%, seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Dan koreksi jawaban otomatisnya juga sama, beberapa korelasi positif, model atau sistem yang digunakan masih memiliki tingkat ketidakakuratan yang perlu diperhatikan. Kemudian arsitektur aplikasi komputasinya, seperti yang terlihat di sini, kita akses, kemudian aplikasi GUI, request, kemudian kita lanjut ke database merespon ke tampilan, aplikasi GUI, kemudian tampilan, dan kembali ke usernya. Kemudian flowchart-nya, seperti ada di gambar ini. Ini adalah tampilan dari login, kemudian ada registrasi, login, registrasi, kemudian ada tentang dan data peserta. Rekam data, daftar uji coba, deteksi curang, misalnya ada deteksi yang fake, atau tadi itu kita menggunakan anti-spoofingnya. Kemudian ada pengisian ujiannya, dan kita ke kesimpulan. Dengan tingkat akurasi yang tinggi dalam deteksi wajah, peserta 100% dan anti-spoofing 96% untuk training dan 89% untuk data baru, Komunitas mampu mengidentifikasi kegiatan joki dan manipulasi kamera yang dapat digunakan untuk kecurangan ujian. Kemudian model koreksi jawaban memberikan hasil yang baik dan korelasi positif dan mean absolute error atau MAE besar 0,4 pada evaluasi terhadap dataset yang memungkinkan komunitas untuk memberikan pilihan otomatis terhadap jawaban peserta dan mengurangi subjektivitas penilaian dari guru. Namun untuk mencapai kinerja yang optimal, kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan menemukan model yang mungkin lebih efisien dan lebih bagus juga. Kemudian untuk tampilannya atau GUI-nya yang simpel dan modern, serta metode layar penuh pada halaman ujian memastikan bahwa peserta tidak dapat membuka aplikasi lain untuk mencari referensi jawaban dari internet, sehingga mengurangi potensi kecurangan mencontek. Terima kasih. Kemudian saya akan menunjukkan video demonya dari kelompok kami. Video demo, sorry, tadi di video demo, sorry, agak tersendat sedikit. Ini akan menunjukkan bagaimana aplikasi ini dapat berjalan. Nah, di sini latar
belakangnya, permasalahannya. Kemudian beberapa berita yang saya bahas tadi juga di presentasi saya. Nah, di sini tampilan awalnya kita akan masuk, kita memasukkan email dan kata sandi. Kemudian daftar juga terdapat beberapa opsi yang lain. Jika terus diklik akan memperlihatkan pengembangnya. Kita menggunakan demo dengan memasukkan data, maupun alamat dan kampusnya. Nah, di sini kita computer vision-nya, model computer vision-nya bekerja. Jadi eh, nah, jika memang wajah kita asli dan bukan fake atau menggunakan topeng atau menggunakan foto orang lain, maka otomatis akan bekerja dengan langsung masuk ke halaman seperti ini dan full screen. Nah, full screen karena kita mengembangkan agar ketika kita sudah masuk ke aplikasinya atau program dari CBD ini, kita tidak bisa membuka aplikasi lain untuk mengurangi tindak kecurangan atau seperti membuka Google atau membuka yang lain. Kemudian di sini ada beberapa, nah di sini adalah NLP-nya bekerja seperti apa yang dimaksud dengan data cleansing dalam data science. Contoh soalnya seperti itu. Kemudian kita lihat selanjutnya, jika contohnya, jika kita berganti dengan orang lain atau misalnya tadi kan siang pertama itu kita bisa login dengan wajah aslinya dari teman saya itu si Andar. Kemudian bisa ketika kita mengerjakan ujian dan berganti dengan orang lain, maka akan terlihat pop-up seperti ini. Anda terdeteksi melakukan kecurangan, pastikan wajah Anda terekam asli dan jelas di kamera. Itu anti spoofingnya bekerja di situ. Ini juga mendapatkan contoh tadi untuk orang yang berbeda wajahnya, kemudian kita menggunakan foto orang yang pertama tadi si Andar yang benar, tapi kita menggunakan foto dari HP. Anti spoofingnya bekerja di sini, jadi tetap tidak bisa uh, terdeteksi valid walaupun muka orangnya, tapi menggunakan foto itu tetap tidak bisa, tetap tidak bisa. Dan dapat spoof, anti spoofingnya bekerja di sini. Oke, untuk selanjutnya kita ke koreksi jawabannya atau di bagian NLP. Di sini contoh peserta ujian sedang mengerjakan esainya. Kita bisa lihat. Nah, resultnya atau hasilnya itu masuk ke Excel. Kita masih menggunakan database Excel. Tadi nomor satu itu dia menjawab dengan baik. Dan yang lain itu dia jawab dengan asal atau uh, tidak dijawab sama sekali. Kemudian yang nomor satu itu tadi skornya 0,6 karena mirip dengan jawaban aslinya. Uh, Misalnya ini kita mendapatkan yang nomor satu itu mendapatkan 0,6 yang hasilnya itu baik. Oke, mungkin itu saja dari saya. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.